Seorang teman menulis di Twitternya, "Saya ingin menjadi kaya. Saya kaya supaya saya bahagia, saya kaya supaya saya sukacita, dan saya kaya supaya bisa berbagi dengan orang lain." Saudaraku yang terkasih, kekayaan yang dimiliki oleh manusia atau kekayaan yang diusahakan oleh orang terus-menerus dalam kehidupan adalah hal yang lumrah, hal yang biasa. Karena kehidupan yang baik tidak lepas dari apa yang bisa mengenyangkan perut kita, apa yang membuat kita nyaman dengan pakaian kita, apa yang membuat kita bahagia untuk tinggal di dalam rumah. Maka usaha, kerja keras, dan lain sebagainya untuk mendapatkan hal-hal itu semua adalah hal yang baik. Kekayaan sebagaimana teman saya ini pahami adalah bukan sebuah tujuan, tetapi sebuah sarana untuk bisa menjadi sesama bagi yang lain, untuk bisa membagi kebahagiaan bagi yang lain, dan di sana ia merasa hidupnya berarti dan bermakna. Maka apa yang kita cari bukan sekedar mengenyangkan perut kita, apa yang kita cari bukan sekedar membuat kita wah dengan apa yang kita kenakan, tetapi apa yang kita cari adalah sesuatu yang mendatangkan kegembiraan yang muncul dari dalam hati. Saudara-saudariku yang terkasih, bacaan-bacaan hari ini menghantar kita semua untuk mengerti kekayaan yang mendatangkan kebahagiaan. Sebagai orang yang percaya, maka bacaan Injil menegaskan kepada kita, kekayaan yang mendatangkan kebahagiaan adalah kaya di dalam Kristus. Ia sendiri bersabda kepada orang-orang banyak yang datang mencarinya, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Kekayaan tinggal di dalam Kristus membuat kita tidak kelaparan dan juga tidak kehausan. Tidak lapar dan tidak haus bukan sekedar soal makan dan minum, tetapi soal juga cinta, kasih, pengharapan, perhatian, damai, dan lain sebagainya. Kita boleh punya segalanya, tetapi kita lapar akan cinta, kita lapar akan pengharapan, kita lapar akan kedamaian atau haus akan semuanya itu, maka sukacita tidak akan kita miliki. Kita justru hidup dalam kesia-siaan, justru kita hidup dalam kecemasan dan kekhawatiran, bahkan bersungut-sungut. Itulah yang terjadi dalam kehidupan orang Israel yang kita dengarkan dalam bacaan pertama. Mereka bersungut-sungut karena lapar. Mereka bersungut-sungut karena haus. Maka Tuhan memberikan mana dan burung puyuh untuk menjadi makanan mereka. Maka dari sungut-sungut ini, Allah menunjukkan bahwa Ia tidak pernah meninggalkan mereka. Allah senantiasa menolong mereka. Maka yang bisa kita usahakan sebagai orang-orang yang percaya, orang-orang yang kaya akan Kristus, adalah mengenakan manusia yang baru, mengenakan pakaian keselamatan. Itulah pesan Paulus untuk kita semua. Kalau kita hidup di dalam Kristus, kita tanggalkan semua yang membuat kita khawatir. Kita tanggalkan semua keinginan dan nafsu kita untuk memiliki banyak harta dan lain sebagainya. Tetapi justru di saat yang sama kita tidak bahagia. Kita tinggalkan semua yang membuat kita terbebani, membuat kita mencari Yesus saat kita susah saja. Kita hanya mencari Yesus untuk bersungut-sungut saja. Kita mencari Yesus hanya untuk meminta mujizat saja. Kita tanggalkan semua itu, kita ganti dengan pakaian cinta kasih, pakaian kedamaian, untuk menjadikan kita manusia baru, manusia yang kaya, kaya bukan sekedar harta, tetapi kaya dalam hati. Kekayaan dalam hati, kekayaan yang lahir dari Kristus akan memancar keluar.
membuat kita memiliki banyak, tetapi juga berbagi bagi sesama. Membuat kita memiliki banyak, tetapi bukan untuk rakus, tetapi mengayomi. Kita memiliki banyak, bukan untuk membuat kita sombong, tetapi justru membuat kita bisa rendah hati. Saudara-saudariku yang terkasih, mari pada hari Minggu ini kita semua belajar untuk menjadi kaya dalam Kristus dengan pakaian yang baru, pakaian kemanusiaan yang baru, yakni cinta dan damai, bukan sungut-sungut atau sekedar mencari tanda. Tuhan memberkati, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu.